Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Banyuwangi telah menertibkan pelelangan logistik pemilu tahun 2020 hari ini. Sumur tercemar limbah, warga minta ganti rugi ke PT Logistik Alam. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Rafiq melakukan penyegelan sebuah perusahaan pengolahan limbah ban dan aki Bekasi di Wangun Harja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiza Raisya, biasa dipanggil dengan Fiza. Saya berasal dari kelas A dengan NIM 400113256200028 dengan mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lingkungan terhadap aktivitas kelogistikan serta menganalisis fenomena mengenai aktivitas logistik terhadap lingkungan. Selamat menonton teman-teman. Kalian tahu nggak sih, di balik setiap paket yang kita terima ada jejak logistik yang jarang kita lihat. Kardus menumpuk setelah pemilu, limbah logistik mencemari area warga, bahkan limbah B3 yang tidak terkelola dengan baik. Inilah sisi lain dari dunia logistik yang sering terabaikan. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana semua ini terjadi dan apa solusinya. Oke, kita mulai dari apa itu limbah logistik. Apa sih definisinya? Limbah logistik adalah semua sisa hasil aktivitas logistik seperti kardus, plastik bubble wrap, sisa palet, barang retur, produk rusak, atau kemasan berlebih. Ini muncul dari gudang, proses distribusi, sampai pengiriman last mile. Kenapa sih limbah logistik terus meningkat? Karena e-commerce terus meningkat. Setiap paket mengandung minimal 2-4 jenis kemasan. Dalam satu hari, jutaan paket terus dikirim dan jutaan limbah pun juga tercipta. Belanja online yang semakin populer membuat jumlah paket bertambah. Dan setiap paket hampir selalu menggunakan beberapa lapis kemasan seperti kardus, plastik, dan bubble wrap. Selain itu, proses transportasi dan gudang itu membutuhkan emisi besar teman-teman dan menghasilkan emisi karbon yang tinggi juga. Banyak kemasan, terutama plastik, juga sulit terurai sehingga bertahan lama di lingkungan. Di sisi lain, konsumen sekarang semakin peduli pada isu sustainability, sehingga perusahaan perlu berinovasi agar proses logistiknya lebih ramah lingkungan. Maka dari itu, kita harus memanajemen limbah logistik ini. Definisi dari manajemen limbah logistik itu adalah proses pengelolaan dan pengendalian limbah yang muncul dari aktivitas logistik, mulai dari pengumpulan, pemilihan, penyimpanan, pengolahan, hingga pembuangan akhir secara aman dan ramah lingkungan tentunya. Tujuan dari manajemen limbah logistik yaitu untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memaksimalkan daur ulang. Dengan contohnya seperti reuse, reduce, recycle, program retur, bahkan optimalisasi packaging. Setelah tadi kita bahas limbah logistik dan kenapa kita harus mengolahnya, sekarang kita masuk ke proses yang sebenarnya sering kita alami tanpa kita sadari. Misalnya saat retur barang, proses ini disebut dengan reverse logistik. Reverse logistik adalah proses pengolahan aliran barang dan material dari konsumen kembali ke produsen untuk diperbaiki, digunakan ulang, didaur ulang, atau dibuang dengan cara yang aman. Konsep ini mendukung ekonomi sirkular dengan memaksimalkan nilai guna produk dan mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya baru. Alur pada saat reverse logistik yaitu dimulai dari konsumen yang mengembalikan barang. Barang kemudian dikirim balik, diproses dan dipindahkan ke bagian yang menentukan tindakan selanjutnya. Dari sini barang bisa masuk ke dua jalur, diperbaiki atau didaur ulang, atau juga bisa dijualkan kembali teman-teman. Pada akhirnya barang kembali lagi ke konsumen dalam bentuk yang sudah diperbaiki atau melalui penjualan ulang.
Kalian pasti lihat video atau bahkan mengalami sendiri ketika paket datang dalam kondisi rusak, ukuran baju tidak sesuai, atau barang yang diterima ternyata cacat. Biasanya barang-barang seperti itu langsung dikirim balik ke gudang atau ke drop point terdekat untuk diproses ulang. Mulai dari pengecekan kondisi barang, pemilihan, sampai penentuan apakah barang tersebut akan diperbaiki, didaur ulang, atau dijual kembali teman-teman dengan harga yang khusus. Nah, seluruh proses pengembalian dan pengelolaan kembali inilah yang disebut dengan reverse logistik. Kalian pernah mikir nggak sih kenapa inovasi di dalam lingkungan itu dibutuhkan? Nah, di sini aku akan menjelaskan 5 kenapa inovasi dibutuhkan. Yang pertama, itu adalah aktivitas logistik menghasilkan emisi karbon. Aktivitas logistik seperti transportasi, distribusi, dan pengiriman barang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Setiap paket yang dikirim berarti ada perjalanan kendaraan yang mengeluarkan CO2 ke udara. Semakin banyak permintaan pengiriman, semakin besar pula jejak karbon yang dihasilkan. Oleh karena itu, emisi sektor logistik menjadi salah satu penyumbang yang terbesar terhadap polusi udara dan pemanasan global. Yang kedua, itu adalah penggunaan energi di gudang itu sangat besar. Gudang atau warehouse adalah pusat aktivitas penyimpanan dan pengolahan barang, sehingga membutuhkan energi dalam jumlah yang besar, mulai dari penerangan yang harus menyala hampir 24 jam, sistem pendingin untuk menjaga kualitas barang, hingga alat berat seperti forklift dan konveyor yang semuanya mengonsumsi listrik yang tidak sedikit. Tingginya penggunaan energi ini membuat operasional gudang berkontribusi besar terhadap konsumsi energi nasional dan berdampak pada lingkungan. Yang ketiga adalah packaging plastik dan kardus meningkat. Belanja online yang semakin populer membuat jumlah paket yang dikirim melonjak drastis. Setiap paket memakai packaging seperti plastik, bubble wrap, dan kardus. Akibatnya volume sampah kemasan meningkat setiap harinya. Banyak perusahaan yang masih menggunakan plastik sekali pakai dan kardus dalam jumlah besar, sehingga menambah beban limbah dan pembuatan sistem pengolahan sampah semakin berat. Yang keempat adalah limbah sulit terurai. Sebagian besar bahan packaging terutama plastik butuh waktu berpuluh-puluh tahun sampai ratusan untuk terurai. Plastik, bubble wrap, pita perekat, hingga plastik kemasan kecil tidak bisa hancur begitu saja dengan cepat di lingkungan. Akibatnya limbah ini menumpuk, memenuhi TPA, mencemari air tanah, dan bahkan bisa masuk ke rantai makanan jika tidak dikelola dengan benar. Inilah alasan penting kenapa inovasi ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah konsumen mulai peduli mengenai sustainability. Saat ini konsumen makin peduli dengan isu lingkungan. Banyak pelanggan memilih brand yang menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti menggunakan kemasan daur ulang atau armada pengiriman listrik. Perubahan perilaku konsumen ini membuat perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi. Jika tidak, mereka bisa tertinggal karena masyarakat semakin memilih bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam inovasi kemasan ramah lingkungan, banyak perusahaan mulai beralih. Yang pertama, penggunaan paper wrap pengganti bubble wrap. Paper wrap digunakan sebagai alternatif bubble wrap yang berbahan plastik. Selain lebih mudah daur ulang, paper wrap juga lebih cepat terurai dan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, kardus daur ulang. Banyak perusahaan sekarang mulai menggunakan kardus hasil daur ulang untuk mengurangi penggunaan bahan baru. Ini membantu mengurangi penebangan pohon dan menekan volume limbah. Yang ketiga adalah ukuran kemasan dioptimalkan anti-over packaging. Perusahaan kini merancang ukuran kotak sesuai ukuran produk agar tidak ada ruang kosong yang berlebih. Kemasan yang pas akan membantu mengurangi material terbuang dan menekan limbah. Yang keempat adalah bahan biodegradable. Beberapa perusahaan mulai memakan bahan kemasan yang dapat terurai secara alami dalam waktu yang singkat. Ini mengurangi dampak pencemaran plastik jangka panjang. Contoh nyatanya itu adalah Matera Solution. Matera membuat inovasi kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daur ulang dan berfokus pada minimasi limbah. Pada armada pengiriman, inovasi ramah lingkungan dilakukan dengan yang pertama adalah motor listrik untuk pengiriman last mile. Motor listrik mulai dipakai untuk pengiriman jarak pendek karena tidak menghasilkan emisi dan lebih efisien.
Yang kedua, truk listrik untuk jarak sedang. Perusahaan logistik mulai menguji truk listrik untuk rute menengah karena lebih ramah lingkungan dan biaya operasionalnya yang rendah. Yang ketiga adalah optimasi rute untuk hemat bahan bakar. Teknologi optimasi rute membantu kurir memilih jalur yang paling efisien sehingga mengurangi bahan bakar dan emisi CO2. Yang keempat adalah kendaraan rendah emisi. Penggunaan kendaraan listrik atau kendaraan rendah emisi membantu menekan polusi dan mendukung target sustainability perusahaan. Contoh nyatanya yaitu ada di JNT dan di JNE sudah melakukan uji coba penggunaan motor listrik. Banyak kurir e-bike yang mungkin mulai digunakan untuk pengiriman harian. Di dalam gudang, inovasi ramah lingkungan dilakukan melalui yang pertama penggunaan panel surya. Panel surya digunakan untuk mengurangi konsumsi listrik dari sumber energi fosil dan mendukung energi terbarukan. Yang kedua, sensor cahaya otomatis. Lampu di gudang dipasang secara otomatis agar hanya menyala saat dibutuhkan, sehingga sangat menghemat energi. Yang ketiga, robot packing yang efisien. Robot membantu proses pengambilan barang di gudang secara cepat dan efisien, sehingga mengurangi waktu operasional dan energi yang digunakan. Yang keempat adalah sistem pendingin hemat energi. Gudang modern menggunakan pendingin dengan efisiensi tinggi untuk menjaga kualitas barang sambil mengurangi konsumsi listrik. Contoh nyatanya yaitu gudang modern Shopee dan Lazada sudah menerapkan sistem otomatisasi dan efisiensi energi. Di bagian ini aku mau jelasin dulu mengenai fenomena umumnya. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, banyak belanja online di Indonesia itu meningkat sangat cepat. Hampir semua orang sekarang rutin belanja lewat marketplace, dari barang kecil kayak aksesoris sampai barang besar seperti elektronik. Nah, yang sering gak kita sadari adalah setiap paket yang kita terima itu menghasilkan limbah logistik mulai dari kardus, plastik pembungkus, bubble wrap, lakban, sampai filter tambahan di dalam kotak. Karena volume transaksi e-commerce terus naik, otomatis jumlah sampah kemasan juga ikut melonjak. Kardus menjadi jenis kanvas terbesar yang muncul dari rantai pasokan e-commerce, sedangkan plastik sebagai bubble wrap atau polymailer jadi masalah sebab sifat yang tidak mudah terurai. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan logistik tidak hanya soal pengiriman barang yang semakin cepat, tapi membawa dampak lingkungan yang cukup besar karena limbahnya tidak dikelola dengan baik. Maka penting buat kita bahas bagaimana logistik bisa berdampak pada lingkungan dan apa solusi yang harus dilakukan. Untuk menggambarkan fenomena tadi, aku bakal ambil studi kasus nyata yang diliput oleh media. Ninja Express bekerja sama dengan perusahaan daur ulang Kamibox untuk mengumpulkan dan mengelola sampah kemasan hasil belanja online. Program ini bukan cuma simbolis, tapi benar-benar menghasilkan data yang konkret. Dalam berapa bulan berjalan, mereka sudah berhasil mengumpulkan sekitar 3.000 kg sampah. Dari jumlah itu, 1.000 kg diantaranya berupa karung dan kardus. Mereka juga melakukan proses pemilihan sebelum pengolahan teman-teman, jadi tidak semua langsung didaur ulang. Ada sampah yang bisa diolah kembali dan ada juga yang termasuk kategori residu. Berdasarkan hitungan kolaborasi tersebut, program ini berhasil mengurangi sekitar 10 ton emisi CO2 dan menghemat lebih dari 500 meter kubik volume yang seharusnya masuk ke tempat pembuangan akhir atau yang disebut TPA. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan logistik bisa melakukan lebih dari sekedar mengirim barang. Mereka ternyata bisa ikut menyelesaikan masalah lingkungan yang timbul dari aktivitas pengiriman itu sendiri. Oke, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.